Saya ingin membuka kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya langsung ke 3 narasumber. Kang Emil, aku suka bingung nih milih-milih, jadi aku mau minta setiap orang milih satu. Jadi dosanya bukan di aku. Kang Emil milih siapa yang mau nanya? Pasti cewek. Gini, caranya gini, berdiri yang mau tanya, coba berdiri, ini kayak mentalisnya berdiri. Ini yang mau tanya. Siapa yang goyangannya paling aneh? Itu yang kita pilih, oke? Setuju? Oke ya, 10 detik hitungan dari 3, siap? Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, kerja cerdas. 3, 2, 1. Ya apa buka baju kan? Ini Ya ada ampun. metal nih. Aduh, sampai buka celana. Itu yang baju merah yang paling... Yang baju merah dong, naik dong. Udah stop Mbak, stop, nggak berhenti. Keterusan, kayaknya keenakan. Boleh sayang maju ke depan dong, mau nanya apa, kasih tepuk tangan. Namanya siapa adek? Nama saya Vindi. Kuliah di? Saya kuliah di Wageningen University. Dari jurusan nutrition. Oke, udah berapa lama di sini? 2,5 bulan. Oh baru, pangkanya masih agak gitu-gitu. Coba lama. Silakan mau nanya apa? Gimana buat meyakinkan diri saya bisa berguna saat saya kembali ke Indonesia, gitu. Karena sedangkan saya di sini, saya belajar banyak hal dan semua orang yang belajar di sekitar saya juga menarik hati saya supaya saya bisa berkarya di negara lain gitu. Padahal sedangkan saya punya cita-cita buat bisa berkarya buat Indonesia, buat yang lebih maksimal lagi memaksimalkan. Tapi bagaimana meyakinkan hati begitu ya? Iya, gimana meyakinkan hati supaya bisa pulang karena supaya godaannya bisa pulang besar ke kan? Indonesia. Godaannya Dan besar gak ya? cuma pulang tapi melakukan sesuatu, nggak cuma pulang aja. Kita kasih tepuk tangan dong. Terima kasih. Pertanyaan lagi ya. Ditampung dulu. Kang Mas Ganjar mau pilih siapa Mas? Yang mana? Ya Mas? ibu-ibu deh. Ibu-ibu. Betul itu. Ya, ibu-ibu ya. Yang baju hijau. Baju hijau. Ya. Ya. Silakan Mbak. Nama saya Kartika. Kuliah di mana, Mbak? Saya dari Utrecht University. Utrecht. Ya. Ambil apa? Saya kebetulan ngambil kedokteran. Kedokteran. Iya. Luar Kebetulan biasa. ya ngambilnya ya. Serius atau kebetulan waktu mau ngambil? Kebetulan. Oke, Nah oke, ini oke. kan tadi gaya orang Indonesia kebetulan. Tadi itu kayak Kang Emil tadi. Iya. Masih Indonesia Pak, masih Ya. Indonesia. Masih Indonesia. Ya. Gimana, mau nanya ke siapa Mbak? Mbak Kartika. Sebenarnya saya tertarik sekali dengan dua pejabat publik yang ada di depan yang sangat saya hormati. Sangat luar biasa. Karena Bapak Jomblo Nasional dan Bapak Ganjar sangat menurut di pandangan kami selaku mahasiswa itu jarang. Di Indonesia itu sangat jarang. Saya hanya ingin bertanya satu hal Pak. Apa yang membuat Pak Ridwan Kamil dan Bapak Ganjar sebagai orang yang dalam tanda kutip teknokrat sebenarnya, berpendidikan. Tapi kok mau sih Pak di politik gitu. Ya. Itu aja, terima kasih. Oke. Thank you. Dari mana asalnya? Mbak? Saya dari Jakarta Pak. Oh, Jakarta. Jakarta. Iya. Oke. Prof Renald silahkan pilih Prof. Tuh Ya, langsung itu. Tuh, Saya kasihan. yang mau jadi pendidik siapa? Yang mau jadi guru. Yang mau jadi guru. Prof yang itu dirinya paling cepet Prof. Yang tadi Ya. baju hitam dirinya paling Baju cepet. hitam ya. Oke, Mata Najwa silakan. melihatmu. Tapi Silakan. wajahnya bukan wajah Pak Guru ini. Oh gitu. Wajah Pak Guru gimana sih? Ini wajah Pak Guru masa depan ini pasti. Yes. Yang ini sebelah sini. Assalamualaikum, nama saya Mega Bagus Waalaikumsalam. Herlambang. Maaf nggak dengar siapa? Mega Bagus Herlambang. Mega Bagus Herlambang. Panggilannya Mega Bagus atau Herlambang? Panggilannya Ega. Ega. Ega kuliah di mana? Saya di University of Groningen sedang ambil PhD. Ambil PhD. Ya, ambil PhD di Artificial Intelligence. Wes, Artificial Intelligence. Kira-kira Prof, jika seandainya salah satu dari kami di sini menjadi presiden nanti, atau siapapun yang nonton, apa yang harus kami persiapkan? Kalau jadi presiden, Ya, memang insya Allah ya. cita-cita harus tinggi. Ya. Insya Allah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan. Kang Emil mau jawab dulu. Ya boleh. Yang pertama begini ya, ada studi dari profesor di NUS, National University of Singapore ya. Dia survei pemuda-pemuda di 3 benua, Amerika, Eropa, dan Asia. Kesimpulannya,
orang generasi yang paling optimis itu adalah generasi orang-orang dari Asia. Jadi tepuk tangan buat kita semua ya. Kedua, ekonomi Indonesia hari ini 5% sekian, tinggi. Bandung 8%, alhamdulillah salah satu yang tertinggi. Kalau ekonomi Indonesia ini tetap 5%, 2030 Indonesia itu negeri ekonomi terkuat nomor 7 di dunia, gitu Wes. kan? Dan 2030 itu hitungannya kan tinggal 14 tahun. 14 tahun sekarang umur Anda kan ada yang 20, 25. Jadi usia matang Anda itu justru nanti pada saat Indonesia lagi keren-kerennya gitu. Pada saat Pak Ganjar sudah pensiun. Nah, kira-kira begitu kan? Kesempatan lebih terbuka. Ya, Ah. jadi saya ingin memberikan tone optimis dulu. Ibu saya mengajarkan ya, kalau mau soleh, bergaulah dengan orang-orang soleh. Kalau mau pintar, bergaulah dengan orang-orang pintar. Kalau mau pesimis, bergaulah dengan orang-orang yang hobinya nyinyir, marah-marah, pasti ke bawah negatif kan. Kalau mau optimis, bergaulah dengan wali kota Bandung, gubernur Jawa Tengah gitu. Disebut dong. Iya Prof. dan Renald, Mata Najwa, tiketnya nggak tak ganti loh. ini napas kedua. Bergaulah dengan orang-orang seperti Mbak Nana, Profesor Nana Kasali ya. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan salah pilih teman. Kedua begini, ibu saya mengajarkan, ibu kan guru abadi ya. Manusia yang terbaik itu manusia yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu aja. Mau profesinya di nutrisi tadi bidangnya, artificial intelligence, jadi wali kota, jadi apa, itu hanya takdir ya. Tapi yang penting itu kan ukurannya bermanfaat. Ya. Jadi bagi saya kita ikut flow aja. Saya jadi wali kota pun tadi menjawab yang kedua ya. Itu sampai setahun sebelumnya tidak pernah terlintas dalam benak saya. Saya arsitek, saya punya karyawan 70 orang, saya ngajar karena ibu bapak saya dosen. Saya sudah alhamdulillah keliling 150 kota ya dalam hidup saya. Jadi sudah melihat perbandingan-perbandingan. Saya masuk ke dunia politik itu karena bukan kekuasaan, tapi public service, bedakan. Ada orang ke politik ingin berkarir, saya ingin membereskan. Jadi kalau saya nggak jadi wali kota, pilihan hidup saya masih banyak Mbak Nana. Karena ukurannya yang penting manfaat. Pensiun jadi wali kota, jadi arsitek lagi, jadi aktivis lagi, nggak ada masalah. Katanya mau jadi gubernur. Ya itu kalau ada kesempatan. Soalnya kalau bentar dulu, surveinya- Pilkada Jawa Barat bentar lagi. Kalau surveinya bagus ya, Tuh, berarti mau berkarir juga. nggak ada masalah. Biar jelas nih Iya. kita. Ya nggak apa-apa Kang, lanjut Kang. Kan ada goals, ada opportunity. Jadi poin saya tadi yang pertanyaan yang pertama, lihat Indonesia di masa depan. Memang datang ke luar negeri banyak godaan tadi kan, ditawarin kerja di negara nggak ada masalah. Tapi ada 2 poin yang ingin saya ceritakan. Cinta itu ada 3, kepada Tuhan, kepada manusia, dan kepada tanah air. Jadi praktekanlah nanti cinta yang ketiga. Boleh melanglang buana dulu, tapi tetap harus pulang. Itu menurut saya ya, ada pilihan. Kemudian, Jangan ragu-ragu kalau mau tepuk tangan. saya contohnya lulus dari Berkeley, saya sekolah dulu Mbak Nana. Jadi saya ini settle menjadi orang di Indonesia itu di usia 32 tahun. Jadi setelah lulus sampai 32 saya kerja di 3 perusahaan Amerika. Tapi tujuannya sama, saya cuma mau belajar. Suatu hari saya akan pulang. Nah waktu pulang ada peluang bahwa saya bisa memperbaiki kota Bandung ya dengan segala permasalahan. Dan kalau ingin ke politik seperti kami, jadilah orang yang sudah selesai. Jangan masih mencari nafkah masuk politik. Kalau masuk politik mencari nafkah, pasti nanti dia akan memperkaya diri, cari pungli, mensiasati, manipulasi. Ya. Oke. Jadi gunakan, karena politik itu adalah cara memperjuangkan nilai. Saya bermimpi Bandung livable, maka saya perjuangkan jadi wali kota Bandung, kan begitu. Sekarang alhamdulillah, kinerja birokrasi kota Bandung, dulu ranking 200 Mbak Nana 2013, sekarang sudah ranking 1 nasional gitu. Jadi Wis. Karena bukan jabatannya, tapi mimpinya dan apa yang bisa mimpinya dilakukan. dan politik hanya sebagai alat. Tapi supaya kita tenang batin tadi ya, jadilah orang yang selesai, tidak menggunakan jabatan untuk mencari nafkah, kuncinya itu. Jadi masuk politik harus kaya dulu.
harus selesai dengan dirinya. Dan rekening aman supaya nggak korupsi. Betul, salah satunya hidupnya cukup lah ya. Hidupnya cukup. Karena kalau kaya kan nggak bisa relatif.